Ketika seorang kakak rela membunuh adiknya karena sebuah jabatan, inilah kisah dari Bambang Sumantri atau Patih Suwanda. Patih Suwanda adalah anak dari seorang resi dari pertapan Ardi Sekar bernama Resi Suwandagni. Nama kecilnya adalah Bambang Sumantri. Dia mempunyai saudara kandung yang buruk rupa bernama Sukrasana. Berbeda dengan Sumantri yang tampan dan tangkas, Sukrasana ini berwajah buruk mirip raksasa, tapi cebol dan lemah tubuhnya. Namun, Tuhan sungguh adil. Yang menyandang kelemahan dari satu sisi akan mendapat anugerah di sisi yang lain. Demikian juga Sukrasana. Meski secara fisik kurang mengesankan, Sukrasana mempunyai kelebihan yang sukar dicari pada manusia lain. Hatinya sangat tulus dan penuh kasih. Selain itu, Sukrasana memiliki kesaktian yang luar biasa. Kesaktiannya itu konon diperoleh di waktu kecil. Kala itu dia dibuang ke hutan akibat buruk rupa. Namun dia tidak mati di hutan, malah bersahabat dengan binatang buas dan para jin penunggu hutan. Salah satu jin itu adalah Canda Birawa yang masuk ke dalam tubuh Sukrasana sebagai ajian. Di padepokan kedua kakak beradik itu selalu rukun dan kemanapun tampak selalu berdua. Sukrasana sangat menyayangi sang kakak dan tak mau ditinggal sekejap pun. Demikian pula Sumantri, penuh kasih kepada adiknya itu. Sejak muda, Sumantri sudah gandrung akan olah keprajuritan. Cita-citanya adalah mengabdi kepada raja sebagai prajurit. Berbekal arahan dari ayahnya, Sumantri berkembang menjadi kesatria yang hebat. Maka setelah cukup umur, dia berniat untuk mendaftar sebagai prajurit di negara Maespati. Ayahnya berpesan agar dia berangkat sendiri tanpa memberitahu sang adik, karena adiknya akan ikut serta jika diberitahu. Maka ketika adiknya sedang tidur, Sumantri berangkat seorang diri. Di negara Maespati, Sumantri menghadap Prabu Arjuna Sasrabahu, seorang raja yang sakti mandraguna. Pada waktu itu, Prabu Arjuna Sasrabahu hendak melamar putri Prabu Citragada dari negara Magadha untuk diperistri sebagai permaisuri. Karena terkenal akan kecantikannya, banyak raja-raja lain yang juga melamar. Salah seorang raja itu Prabu Dharma Wisesa dari negeri Widarba. Mengepung kerajaan Magadha dan memaksa raja menyerahkan putrinya tersebut. Prabu Arjuna Sasrabahu kemudian mengetes kemampuan Sumantri. Dia menyuruh Sumantri untuk mewakilinya melamar putri Raja Magadha dan mengalahkan si raja yang mengepung istana tadi. Lamaran Prabu Arjuna Sasrabahu diterima Dewi Citrawati dengan dua syarat. Pertama, Sumantri harus bisa mengalahkan Prabu Dharma Wisesa yang sedang mengepung Magadha. Kedua, dia mau diperistri Prabu Arjuna Sasrabahu asal dia dimadu dengan Putri Domas, yakni putri yang jumlahnya 800 orang. Sumantri menyanggupi syarat itu. Dia kemudian bertempur dengan para raja yang sedang antri melamar. Mereka semua kalah dan mau menyerahkan putri dari masing-masing kerajaan. Maka dapatlah Sumantri mengumpulkan 800 putri. Kemudian dia juga berhasil mengalahkan Prabu Dharma Wisesa, sehingga kedua syarat berhasil dipenuhinya. Sumantri pulang menghadap Prabu Arjuna Sasrabahu dengan kemenangan yang gemilang. Namun, di tengah jalan, timbul mantri untuk memiliki Dewi Citrawati dan Putri Domas itu. Buat apa aku menyerahkan 801 putri ini kepada Prabu Arjuna Sasrabahu kalau beliau tidak pantas untuk memilikinya? Dia harus mengalahkanku dahulu sebelum berhak atas kemenanganku ini. Begitu pula pikiran sesat menghantui Sumantri, dan dia betul-betul melaksanakan niatnya itu dengan menantang peran tanding kepada Arjuna Sasrabahu. Prabu Arjuna menanggapi tantangan itu dengan senang hati.
Dia tanggap apa yang bergejolak di hati Sumantri. Dia tahu Sumantri hanya ingin bukti bahwa dia pantas menjadi rajanya, menjadi tempat Sumantri mengabdi. Begitu pikir sang Prabu. Maka terjadilah perang tanding yang dahsyat antara keduanya, sampai-sampai gegerlah seluruh dunia. Namun Sumantri bukan tandingan Prabu Arjuna Sasrabahu yang memang teramat sakti. Sumantri kalah dan tunduk dengan ketundukannya yang sungguh-sungguh. Prabu Arjuna Sasrabahu berkenan memaafkan kelancangan Sumantri dan menerimanya mengabdi di Maespati. Namun sebagai hukuman atas sikapnya itu, Sumantri harus mampu memindahkan Taman Sriwidari yang elok di Gunung Untara ke taman di negeri Maespati. Dengan terpaksa, Sumantri menyanggupi walau dirinya sungguh tak mengerti dengan cara apa taman itu akan dipindahkan. Lah, wong di mana letak taman itu saja dirinya tak tahu. Dengan lunglai Sumantri keluar dari istana Maespati, pergi tanpa arah dan tujuan. Alkisah di pertapaan Ardi Sekar, Sukrasana yang kehilangan kakak menangis tak karuan. Setiap orang yang ditanya kemana Sumantri pergi menjawab tidak tahu. Dia mengamuk dan hendak mengobrak-abrik pertapaan bila tak menemukan Sumantri. Sang ayah, Resi Suwandagni, terpaksa mengatakan kemana Sumantri pergi. Seketika Sukrasana melesat ke angkasa, terbang mencari Sumantri ke Maespati. Bukan hal yang sulit menemukan Sumantri bagi Sukrasana yang kesaktiannya luar biasa. Dalam sekejap Sukrasana telah menemukan Sumantri yang berjalan lunglai, tak tahu arah. Dia segera turun untuk menyapa Sumantri, bertanya gerangan apakah yang membuatnya tertunduk lesu. Sumantri mengatakan bahwa dia mendapat tugas yang berat dari Prabu Arjuna Sasrabahu, yakni memindahkan Taman Sriwidari ke negeri Maespati. Sedangkan letak taman itu pun dia tak tahu. Sukrasana menanggapi dengan tertawa. "Ah, itu mudah," katanya. Namun dia punya satu permintaan. Kalau dia berhasil membantu Sumantri memindahkan taman itu, dia boleh ikut Sumantri kemanapun Sumantri pergi. Karena Sumantri sudah tidak bisa mengelak, dia pun menyanggupinya. Dalam sekejap, Sukrasana dengan kesaktiannya berhasil memindahkan taman itu. Sumantri melapor kepada sang raja yang menerimanya dengan sukacita. Sumantri kemudian diterima sebagai prajurit dan diberi pangkat patih dengan nama Patih Suwanda. Adapun Sukrasana oleh Sumantri diperkenankan ikut, namun jangan sampai ketahuan oleh siapapun. Tampaknya suasana akan serba menyenangkan bagi siapapun, terlebih bagi Sumantri. Dia kini punya jabatan patih, orang nomor 2 di kerajaan. Sang raja dan permaisuri pun bergembira, bercengkrama di Taman Sriwidari yang elok tiada tara. Namun, datangnya bencana tak dapat diketahui oleh siapapun, apalagi oleh orang-orang yang mengira bahwa bencana jauh darinya. Suatu sore, permaisuri Dewi Citrawati dan para madu sedang menikmati suasana matahari terbenam di Taman Sriwidari. Tamannya sendiri sudah elok, ditambah suasana sunset jelas, maka menambah syahdu. Namun belum lagi suasana elok itu dinikmati, Dewi Citrawati menjerit oleh datangnya sosok buruk rupa yang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Sukrasana ceritanya membuat seisi istana geger. Mereka berdatangan ke arah Taman Sriwidari dan mendapati raksasa cebol buruk rupa yang menakutkan. Setelah ditelisik, ternyata raksasa itu adalah adik sang Patih Suwanda sendiri. Patih Suwanda sangat malu atas kejadian itu. Dia berjanji akan menyuruh adiknya pulang agar tidak menimbulkan kehebohan. Namun Sukrasana kukuh tidak mau pergi dari istana. Bukankah Sumantri sudah berjanji akan mengajaknya kemanapun dia pergi? Sumantri hilang kesabaran dan mulai memakai kekerasan. Dia mengambil anak panah untuk menakuti Sukrasana. Dengan menarik gandewa lengkap dengan anak panahnya, Sumantri berharap Sukrasana takut dan pergi. Namun Sukrasana bergeming. "Engkau sudah berjanji, kakak," katanya. Malang tak dapat dihindari,
tanpa disengaja anak panah Sumantri lepas dari gandewanya. Meluncurlah menembus tubuh Sukrasana. Seketika Sukrasana menemui ajal. Sebelum maut menjemput, Sukrasana sempat berujar bahwa dia akan datang kelak untuk menjemput Sumantri pada saatnya nanti. Kita tinggalkan sejenak Sumantri yang sedang dirundung luka. Berganti pokok cerita. Di sebuah negeri di tengah lautan yang dikelilingi samudra raya, sang raja adalah seorang raksasa anak, seorang resi sakti bernama Wisrawa. Beribu seorang putri cantik Dewi Sukresi. Meski kedua orang tuanya bukan raksasa, namun anak-anaknya lahir sebagai raksasa. Dari 4 saudara, sang raja hanya si bungsu yang lahir sebagai manusia biasa. Raja itu adalah Raja Dasamuka dari kerajaan Alengka Diraja. Sudah lama sang raja mendamba putri titisan bidadari Widowati. Setiap mendengar titisan sang dewi lahir ke dunia, sang raja selalu setia menanti hingga dewasa untuk dipersunting. Namun yang terjadi selalu kegagalan yang ditemui. Sungguh pun demikian, rentetan kegagalan itu tak menyurutkan semangatnya. Dan kali ini dia kembali mendengar sang dewi telah lahir ke dunia dan menjadi istri dari seorang raja sakti di Mahespati, Dewi Citrawati. Hasratnya yang telah lama terpendam kembali bangkit. Raja Alengka Dasamuka bersiap merebut sang dewi dengan perang. Pati Alengka Prahasta mengingatkan sang raja bahwa Prabu Harjuna Sasrabahu adalah raja sakti yang tiada tanding. Sedangkan menghadapi Pati Suwanda saja belum tentu Dasamuka mampu. Keinginannya untuk merebut Citrawati lebih baik diurungkan saja daripada menanggung malu. Pasti sudah akan kalah perang. Kalaupun tak terbunuh, sudah pasti kerugian besar yang akan ditemui. Sihanilah para bala tentara yang akan menjadi korban. Namun apa sih yang mampu meredakan nafsu asmara? Beratus nasihat takkan mempan, beribu petuah takkan pasah. Apalagi hanya nasihat seorang pati tua yang tuna cinta. Jangan banyak omong kalau tak tahu gejolak hati anak muda. Sebagai penggawa seharusnya ikut apa kata raja dan mendukung, bukan mengendorkan semangat. Patih Prahasta mengelus dada melihat kelakuan kemenakannya itu. Dia mengasuh anak kakaknya itu sejak kecil dan hafal wataknya. Kalau sudah begitu, jangankan harta benda, nyawa pun dipertaruhkan. Tapi tunggu dulu, soal nyawa bukan soal besar baginya. Dia punya Aji Pancasona, pemberian Resi Subali, yang akan membuatnya tetap hidup kembali walau mati berkali-kali. Mungkin itu pula yang membuatnya menekat. Prajurit telah disiapkan, angkatan perang Alengka telah bergerak menuju Mahespati, yang penduduknya tengah bersuka cita tenggelam dalam kemasyhuran nama besar raja mereka. Berganti yang diceritakan di Istana Mahespati, Raja Prabu Harjuna Sasrabahu sedang bersuka-suka dengan istri tercinta Dewi Citrawati dan 800 madunya. Entahlah bagaimana menyenangkan hati istri sebanyak itu. Jangankan dibayangkan bagaimana caranya. Dan sesungguhnya kita tidak tahu karena sang Prabu tak pernah mengupload video saat sedang berkasih mesra dengan 801 istrinya itu. Ya, untung beliau tak melakukan itu. Dia pasti sampean semua pada ngiler sampai ngeces sebaskom. Sang Prabu sedang mendengar permintaan istri cantiknya Dewi Citrawati yang disampaikan dengan manja. Sambil memeluk pinggang dan menyandarkan kepala di pundak, sang Dewi berbisik lirih. Kakanda, hamba dan para selir 800 ini ingin sekali mandi sepuasnya di telaga yang bening dan airnya mengalir. Sang Prabu terkejut dan bertanya, "Duhai dindaku, di negeri kita tidak ada telaga dengan air mengalir yang mampu menampung 801 bidadari. Di manakah dinda akan berenang?" "Tidak tahulah Kakanda, pastilah Kakanda sanggup menyediakan untukku," renggut sang Dewi merajuk. Prabu Harjuna Sasrabahu memandang wajah istrinya yang merenggut. Tampak olehnya kecantikannya berlipat ganda. Jangankan sedang merenggut, orang cantik itu sedang ngiler pun cantik. Tangan kiri sang Prabu menggamit pundak sang istri. Tangan kanannya mengelus wajah istrinya yang dibasahi keringat.
Satu tetes keringatnya diusap 18 kali. Singkat cerita, permintaan sang dewi disanggupi oleh sang Prabu Arjuna Sasrabahu. Orang cantik itu boleh minta apa saja. Lagi pula, apa sih yang tidak bisa dikerjakan untuk si cantik? 801 lagi. Tidak rugi sang Prabu menjadi orang sakti. Dengan mengerahkan segenap tandu dan penggiring rombongan, sang Prabu dan 801 istrinya berangkat menuju Sungai Gangga. Sang Prabu segera bertiwikrawa menjadi sebesar gunung, kemudian tidur melintang membendung sungai. Jadilah sungai besar itu menjadi telaga yang mengalirkan air bening, tepat seperti permintaan si cantik Citrawati. Permaisuri Citrawati dan 800 madunya segera mandi dengan sepuasnya. Sementara Patih Suwanda menjaga tempat itu bersama segenap prajurit. Kita lihat gerakan pasukan Prabu Dasamuka yang memasuki Maespati. Dari kejauhan, kedatangan pasukan itu terlihat oleh Patih Suwanda. Dia khawatir jika pasukan itu mendekat ke tempat mandi para istri raja akan menghancurkan suasana hatinya. Maka Patih Suwanda berniat mencegat pasukan itu jauh dari tempat mandi sang raja beserta istrinya. Pertempuran dahsyat akhirnya pecah. Pasukan Alengka yang berisi para raksasa memporak-porandakan negeri Maespati. Apalagi mereka dipimpin Prabu Dasamuka yang tak bisa mati. Rasa ngeri membayangkan pasukan Maespati beserta para raja taklukan yang hadir. Serentak mereka mundur. Patih Suwanda yang melihat kejadian itu sangat marah. Dia mengirim panah dengan diselipkan surat kepada para panglima pasukan, menyuruh mereka agar kembali. Bagi seorang prajurit, mati di medan perang lebih mulia daripada selamat karena takut. Dan Patih Suwanda memberi contoh dengan menyongsong Prabu Dasamuka. Keduanya terlibat perang tanding yang seru, apalagi keduanya sama-sama sakti. Setelah beradu kesaktian beberapa saat, Patih Suwanda berhasil melepaskan senjatanya yang tepat mengenai tubuh Tambun Prabu Dasamuka. Seketika tewas mendekap tanah. Patih Suwanda berdiri gagah, turun dari kereta untuk memenggal kepala Dasamuka. Karena sudah merasa menang, Patih Suwanda lengah, lupa kalau Dasamuka tak bisa mati. Ketika hendak mengayunkan pedang, Dasamuka hidup lagi dan mendahului menggigit leher Suwanda dengan taringnya. Seketika Patih Suwanda tewas di medan laga. Konon dalam taring yang dipakai untuk menggigit Sumantri itu bersemayam roh Sukrasana, sehingga ketajamannya berlipat-lipat. Itu pula yang membuat Sumantri dapat dihidupkan lagi. Jadi begitulah kisah dari Patih Suwanda Bambang Sumantri. Jika kalian suka video ini, like dan subscribe. Terima kasih.